Selamat sore kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Nama saya Rifki Priyansa dengan NPM 2025 4450 0017. Di sini saya akan mempresentasikan materi penting dari kalkulus, yaitu turunan fungsi implisit. Di sini tujuan kita hari ini ada 3. Pertama, kita harus memahami apa fungsi implisit. Kedua, kita menguasai prosedur tujuan pertama D, Y, dan DX. Dan penting banget, kita akan membahas cara menghitung turunan kedua D pangkat D kuadrat, Y dx, dan kuadrat. Mari kita ingat kembali notasi dasar tujuan pertama kita. Dasar tujuan pertama ini kita menyebut Y aksen dalam DYX, dan turunan kedua adalah double aksen. Dari materi ini kita akan sering menggunakan aturan perkalian dan aturan rantai. Kemudian apa fungsi dari implisit? Dengan fungsi implisit itu dimana variabel terkait Y dan variabel bebas X tercampur dan sulit dipisahkan. Contohnya X pada 3 ditambah Y pangkat 3 dikurangi 9XY sama dengan 0. Kemudian ciri-ciri implisit, yaitu Y tidak bisa berdiri sendiri di satu ruas. Selain itu, pada bidang serius, satu nilai X bisa menghasilkan dua nilai Y yang menunjukkan sifat ketergantungan dia pada X yang kuat. Kemudian, ini adalah prinsip kunci yang harus diingat. Setiap kali kita menurunkan suku yang mengandung Y terhadap X, kita wajib mengendalikan dengan DY per DX. Ini adalah aplikasi turunan rantai. Kemudian contoh sederhananya, turunan Y pada tingkat harus menjadikan tingkat Y kuadrat dikali DY per DX. Bahkan pada perkalian DX, turunan Y di dalamnya harus dikalikan DY DX. Kemudian, ini lanjut aja kita ke soal, teman-teman. Untuk ini kita ada di 3 contoh soal. Jadi ini nomor 1 sampai nomor 3 ini adalah fungsi implisit ya teman-teman. Nah, untuk nomor 1 ini, maaf saya ini salah ya teman-teman. Jadi kita lihat aja dari X Y 31 ditambah Y 3 dikurang 9X Y 2 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini kita mencari yang namanya turunan pertama teman. Jadi 3x tambah Y pangkat 2 dikurangi 9 XY ya teman-teman, sama dengan 0 ini. Kemudian 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 teman-teman, DYX per DX. 9y dikurangin x DYX per DX sama dengan 0. Kemudian 3y per 2 DX kuadrat ya, maaf teman-teman, kuadrat DX X DY per DX sama dengan 9Y dikurang 3X kuadrat 2. DY per DX itu Y 3Y kuadrat X sama dengan 9X kuadrat 2. DYX ini DX 9 sama dengan 9X 3X2 per 32X min 9. Ini sama hasilnya teman-teman. Jadi di sini pertama terhadap variabel X dari fungsi X ditambah 3Y dikurangi GX ya teman. Untuk ruasnya kanan Pancasila konstanta 0 yang ini nih teman-teman, konstanta 0 ya. Jadi untuk X pangkat 3 diturunkan kepada X, turunannya adalah 3X. Yang ini 3X ya teman-teman. Untuk lanjut ke soal yang nomor 2 ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 kita turunkan ruas kirinya. Ya, ini yang udah saya gambarkan warna biru dan warna hijau ya teman-teman. Di sini ada kirinya itu DX ya, dan X pangkat 2 Y plus XY kuadrat 2 D tambah X DX di sini konstanta 6 ya. Yaitu dikuadratkan teman-teman. Jadi kuadrat ini adalah pencarian bentuknya. Jadi kita harus buat ke dalam kolom untuk aksen V ya, untuk aksen U V dan untuk U-nya adalah X2 dan V-nya itu Y, dan untuk U aksennya adalah 2X dan U aksennya DY per DX, dan untuk U-nya yang ini yang X Y kuadrat itu adalah X dan V-nya adalah Y kuadrat, dan untuk U aksennya itu 1 dan V aksennya 2Y dikali DX per
dy per dx, maaf. Nah, kemudian di sini kita adalah kita mencari 2x-nya ini ditambah dengan x per 2 dy per dx untuk turunan x-nya itu yang sama, dy per dx-nya adalah 0 karena kan ini kan ya tadi ya konstantannya ya. Kemudian mengundung dx merumusan kiri plus 2x dy. Jadi dari kita x2-nya dx tambah 2x y dy per dx sama dengan eh, kurang dari x y dan x, sehingga dalam kurang tersisa x kuadrat plus 2xy terakhir kita pernah hasil akhir yaitu dy per dx negatif ya, jadi di sini negatif. Kemudian negatif ini negatif 2xy kurangi y kuadrat dibagi ya teman-teman, dibagi dengan x kuadrat 2. Nah ini ya, x kuadrat 2 per x 2 ditambah 2xy ya, ini hasilnya tambahnya. Lanjut untuk soal yang ketiga teman-teman. Untuk kuadrat plus xy, soal yang ketiga keturunan dari x paragraf 4 sin y, waktu ruas sebenarnya adalah x pangkat 3y kuadrat di sini untuk menguasai sebelah kanan dan bentuk perkalian ya x. Jadi pangkat 3 ya, jadi pangkat 3 jadi kita buat punya adalah u x2 v y2 u aksen 3x2 v aksen 2y 2y dan dy per dx ya teman-teman. Nah kemudian sin ini dijadikan trigonometri. Jadi sin cos y ya 4x 3 4x per kuadrat 3 ditambah cos y dikali dy per dx sama dengan 3x kuadrat y2 ditambah 2x kuadrat y dy per dx. Nah, cos y-nya di sini dx per dx-nya dikurang 2x kuadrat dan dy per dx-nya sama dengan 3 x kuadrat 2 dan di sini y kuadrat 2 dikurang 4x kuadrat 3. dy per dx-nya sama dengan 3x kuadrat dy 2x kuadrat dikurang 4x 3 kuadrat kuadrat ya maaf, dibagi cos y dikurang min 2x kuadrat y teman-teman, ini hasilnya ya. Nah di sini ada transaksi turunan kedua. Turunan kedua ini dx dan dx konsepnya menurunkan kembali dy dan dx menggunakan aturan pembagian kunci. Proses ini wajib ahlinya untuk substitusi teman-teman. Nah ini dan langkah-langkahnya untuk latihan yang tadi ya teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk inilah latihan kedua di langkah ketiganya teman-teman. Dan ini latihannya di latihan ketiga di langkah 1 teman-teman. Dan kemudian di sini ada latihan ketiga di langkah kedua teman-teman seperti ini. Baik, segitu saja dari saya penutupan. Mari kita simpulkan 3 poin kunci yang harus selalu ada kita ingat ya dari turunan fungsi implisit. Pertama, disiplinlah dari setiap turunan variabel y harus selalu dikalikan dengan dy per dx. Kedua adalah mencari turunan. Pertama, langkah faktorisasi dy per dx adalah kunci untuk menyelamatkan persamaan. Dan ketiga, untuk mencari turunan kedua, kita wajib melakukan proses substitusi nilai dy per dx yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Demikian presentasi yang saya mengenai turunan fungsi implisit dengan memahami 3 soal secara step by step. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu dan serta teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.